Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah hadis Ghadir Khum. Sebuah hadis yang kemudian menjadi perdebatan di antara kelompok Sunni dan Syiah. Sebenarnya perbedaan itu terjadi karena salah pemahaman terhadap konteks hadisnya. Setelah saya mempelajari, merenungi, kemudian menyimpulkan bahwa sebenarnya hadis Ghadir Khum ini tidak berkaitan dengan masalah pengangkatan Ali sebagai khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebuah wasiat supaya setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal maka penggantinya Ali, itu bukan. Karena konteksnya sekarang siapa yang menjadikan Ali sebagai pemimpinnya maka aku adalah pemimpinnya. Berarti dalam konteks itu adalah ada sebuah peristiwa di mana ada dua kepemimpinan. Ada dua kepemimpinan, di satu sisi Ali, kemudian di satu sisi orang lain. Nah, hal ini tentu tidak berkaitan dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum, karena pada saat Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum itu tidak ada dualisme kepemimpinan. Jadi hadis ini belum berlaku, karena hadis ini berbicara tentang dualisme kepemimpinan. Jika yang menjadikan Ali sebagai pemimpinnya maka aku adalah pemimpinnya, berarti ada kepemimpinan yang lain. Sedangkan di masa Abu Bakar, Umar, Utsman tidak ada dualisme kepemimpinan. Ali bukan pemimpin ketika zaman Abu Bakar, Ali bukan khalifah ketika zaman Umar, ketika zaman Utsman Ali bukan khalifah. Ali adalah seorang muslim yang taat, yang setia kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dualisme kepemimpinan ini terjadi setelah perang Siffin, perang antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhu. Ketika Muawiyah sudah hampir kalah, kelompok Muawiyah sudah hampir kalah, terdesak, kemudian mengangkat Al-Quran di ujung tombak sebagai tanda pengajak perdamaian. Nah, itu siasat. Kemudian karena Ali saking alim itu sangat menghormati Al-Quran, Ali bin Abdul Muthalib radhiyallahu karamallahu wajhah. Nah, beliau sangat menghormati Al-Quran, maka ketika Al-Quran diangkat oleh kelompok Muawiyah maka beliau menghentikan perang. Walaupun di kemudian hari kemudian menjadi kekecewaan bagi sebagian kelompok pendukung Ali. Terjadi perpecahan di kelompok pendukung Ali yang kecewa karena udah hampir menang tapi kemudian berdamai, kemudian mengadakan perundingan. Nah, ketika mengadakan perundingan damai itu ternyata ada siasat juga. Ada siasat ketika dari pihak Ali mewakilkan utusannya, kemudian dari pihak Muawiyah juga mewakilkan utusannya, itu Amr bin As. Dari pihak Ali namanya siapa sih ya, lupa. Nah, ternyata kan dari pihak Ali dulu yang kemudian maju naik ke panggung untuk menyampaikan. Kemudian ada disyaratkan supaya
supaya nilainya sama atau setarnya sama, maka sebaiknya jabatan Ali sebagai khalifah diturunkan dulu nanti. Jadi untuk diskusinya tidak diskusi musyawarahnya tidak musyawarah antara wakil khalifah dan wakil pemberontak gitu, tapi Ali diturunkan oleh wakilnya sebagai khalifah dulu, baru kemudian nanti jadi musyawarahnya menjadi seimbang, satu derajatnya sama, kedudukannya sama, tidak antara penguasa dan pemberontak gitu. Abu Musa al-Ansori ya, Abu Musa al-Ansori itu yang mewakili Ali. Tapi ini ya jebakan juga, jadi terjebak Abu Musa al-Ansori ini. Dan ya itu tidak sah. Abu Musa al-Ansori diutus untuk mewakili sebagai pihak Ali, tapi kan bukan untuk menurunkan. Jadi penurunan Abu Musa al-Ansori menurunkan Ali sebagai dari jabatan khalifah dalam musyawarah itu ya tidak sah. Dan setelah musyawarah itu pun selesai, Ali masih tetap sebagai khalifah yang sah. Kemudian setelah Abu Musa al-Ansori ini menurunkan Ali dari kedudukan khalifah, kemudian dari pihak Muawiyah, kemudian mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Amr bin As yang mewakili pihak Muawiyah dengan alasan bahwa pihak Ali telah menurunkan Ali dari khalifah, maka kemudian dia mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Kemudian perundingan dianggap selesai dengan Muawiyah sebagai khalifah yang sah waktu itu. Nah, disitulah berlakunya hadis Qadirhum, karena terjadi dualisme kepemimpinan. Jadi hadis Qadirhum itu bukan wasiat untuk mengangkat Ali sebagai pengganti Rasulullah, tapi sebuah khobar bahwa di masa datang akan terjadi dualisme kepemimpinan. Maka ketika terjadi dualisme kepemimpinan itu, siapa yang menjadikan Ali sebagai pemimpinnya, maka Nabi Muhammad SAW adalah pemimpinnya. Begitu. Sebenarnya pendukung Ali yang disebut atau menamakan diri Syiah yang asli zaman dulu itu paham maksudnya, yang menjadikan Ali sebagai pemimpinnya, maka Nabi Muhammad SAW adalah pemimpinnya. Itu maksudnya di sini dalam kasus ini. Cuma kemudian kan Muawiyah yang berkuasa, kemudian terjadi infiltrasi terhadap kelompok pendukung Ali ini, sehingga pemahamannya dirusak. Pemahaman yang tadinya benar dirusak, sehingga seolah-olah hadis itu adalah untuk menyalahkan, menyerang, memposisikan Abu Bakar sebagai orang yang merebut kekuasaan, kemudian Umar juga, Utsman juga, seperti itu. Nah, untuk penjelasan saya ini saya sampaikan seperti itu dulu, karena nanti nguploadnya terlalu lama, takutnya gak ngupload. Kesempatan lain insya Allah saya sambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.